يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabah, ikhwan fillah rahimakum, kita lanjutkan kembali bahasan kitab Zadul Ma'ad, kitab bekal orang-orang yang tidak kembali ke tempat asal. Ma'ad, ini judul kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan judul ini dipilih oleh Ibnu Qayyim karena isi yang ada di dalamnya adalah merupakan bekal bagi yang melaksanakannya untuk kembali, karena manusia akan kembali. Ma'ad artinya adalah kembali, tempat kembali, karena manusia ketika diciptakan pertama kali Allah tempatkan di surga, dan ma'ad yang sesungguhnya, tempat kembali yang sesungguhnya adalah surga. Karena itu manusia yang ingin kembali ke tempat asalnya hendaknya dia membawa bekal. Tidak semua bekal bisa dibawa ke tempat kembali tersebut, kan, tapi bekal yang benar-benar bermanfaat di tempat kembalinya, yaitu amal soleh. Amal soleh. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kitab ini dalam perjalanan beliau ke Baitullah, menuju Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dalam perjalanan itulah Ibnu Qayyim menulis kitab ini. Karena itulah awal pembahasan kitab ini adalah tentang pilihan Allah SWT. Dan di antaranya Allah memilih Masjidil Haram dan Tanah Haram. Dan kita sudah membahas tentang muqaddimah yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah tentang pilihan Allah SWT. Bagaimana Allah memilih apa yang dikehendaki dari makhluknya dan apa yang ditinggalkan, dan apa yang diberikan oleh Allah SWT pilihan. Dan Allah memilih manusia, dan sebagian dari manusia untuk Allah SWT, dan Allah memilihkan untuk manusia yang menjadi pilihan Allah tempat dan makhluk. Dan ini adalah merupakan kebesaran nikmat Allah SWT. Kita membahas lebih rinci pilihan Allah SWT dalam bab yang selanjutnya, yaitu bab Fadail Makkah, keutamaan Makkah wa khawasiha, dan kekhususannya. Dan qadarullah kita memulai kitab ini menjelang musim haji, dan ini ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perjalanan haji. Karena itu pas ketika Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dan membahas tentang keutamaan Makkah dan bagaimana kekhususannya. Min hadza ya Allah Subhanahu wa ta'ala min al-amakin wal bilad. Di antara pilihan Allah, SWT, tempat dan negeri yang terbaik, khairaha wa asrafaha, dan yang paling mulia, wahyal baladul haram, yaitu negeri atau tanah haram.
Karena Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk nabinya dan untuk umatnya. Nabinya adalah pilihan Allah. Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan tempat kelahirannya adalah di tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran Rasulullah SAW menjadi tempat yang paling mulia. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia dan cucu dari Nabi yang paling mulia dan kekasih Allah SWT, Nabi Ibrahim AS. Dari putra satu-satunya yang hendak disembelih dan diperintahkan untuk disembelih itu Nabi Ismail AS. Karena itu untuk pilihan Allah. Dan Allah memilihkan, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, para sahabat Nabi. Allah memilih sahabat Nabi ini untuk menjadi sahabat Nabi, sahabat orang yang terpilih oleh Allah SWT. Dan Allah tempatkan kelahiran para Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini berbeda dengan seluruh Nabi yang lainnya. Seluruh Nabi yang lainnya, kecuali Nabi Ismail AS, yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi bapak dari Nabi yang terbaik, Rasulullah SAW. Dan Allah SWT memilihkan untuk nabinya dan menjadikannya sebagai tempat manasik untuk ibadah kepada Allah, dan mewajibkan kepada hamba Allah untuk mendatangi tanah terbaik, tempat terbaik, minal qurbi wal bu'di min kulli fajrin 'alim, untuk datang dari segala penjuru yang dekat ataupun yang jauh, dari setiap penjuru dunia, diperintahkan untuk mendatangi tempat yang paling mulia ini. Sehingga mereka diperintahkan untuk tidak masuk kecuali mutawadhi'in, kecuali dalam keadaan merendahkan diri, tawadhu, mutakhasyiin, khusyuk, mutadzallilin, menghinakan diri mereka, kasfi ru'usihim, diperintahkan untuk membuka tutup kepala mereka, apapun bentuknya. Sehingga seandainya para raja biasa menggunakan mahkota, maka harus dilepaskan, dan seterusnya. Subhanallah, tidak ada di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, tidak ada satupun seseorang yang memiliki kekhususan sehingga tidak ada bedanya raja ataukah yang lain. Semuanya harus melepaskan tutup kepalanya. Dan mutajarribina libasi ahli dunia, mereka diperintahkan untuk melepaskan pakaian dunia, ahli dunia, sehingga hanya dibolehkan untuk menggunakan baju kain ihram. Ini bagi yang datang ke Mekah untuk ibadah. Dan Allah jadikan Mekah haraman aminah, tanah haram yang aman. La yasfaqu fi dam, tidak boleh ditumpahkan darah. Wala tu'dadu bihi syajar, dan tidak boleh dicabut, dipotong satupun pohon yang ada di dalamnya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah SWT. Wala yunafirullahu saydun, tidak boleh diusik binatang buruan, sehingga binatang buruan mereka merasakan keamanan. Jadi burung, hewan yang liar, binatang liar, mereka merasakan keamanan di tanah haram Mekah. Karena itu banyak didapati di tanah haram kijang atau burung-burung yang mereka tidak berani untuk datang ke tempat selain tanah haram Mekah. Di tempat yang lainnya mereka diburu, tapi di Mekah mereka merasakan kebebasan. Mereka berkeliaran dan tidak merasakan rasa takut kepada manusia, karena tidak ada yang berani untuk memburu mereka. Wala yuqtala khala, tidak boleh dicabut ataukah dipotong khalahu, tumbuh-tumbuhan yang basah, tumbuh-tumbuhan. Wala yultaqatu luqat, tidak boleh
Tultaqatu, tidak boleh dicabut atau dipungut barang yang hilang ataukah barang yang tertinggal. Karena itu kalau seandainya ada seorang yang merasakan kehilangan atau jatuh di tanah haram, maka dia akan merasakan aman, tidak akan hilang, dia akan tetap di tempatnya, tidak akan diambil kecuali oleh orang yang bodoh, yang tidak paham, yang tidak tahu hukum mengambil barang di tanah haram, maka dia akan apa? Dia akan mengambil. Hanya orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Akan tapi pengetahuan tentang hal ini sudah diajarkan. Penduduk Makkah, penduduk mereka yang datang untuk ibadah haji, mereka diajarkan untuk tidak memungut sesuatu barang. Karena itu ada yang kemudian tertinggal barang yang dia miliki, bahkan uang atau perhiasan tertinggal, dia mungkin meninggalkannya di pojok masjid atau di tanah di masjid. Dia tidak akan kehilangan, tidak berpindah tempat, dia tetap di situ. Masya Allah, ini salah satu apa? Salah satu kelebihan dan perbedaan dengan tempat yang lain. Tidaklah dipungut untuk dimiliki barang temuan, balik ta'rifi laisa ila. Akan tapi bisa dipungut, tetapi dia harus mengumumkan. Orang yang mengambil dia harus mengumumkan selamanya. Berbeda di tempat yang lain. Kalau di tempat lain, barang temuan diumumkan 1 tahun, baru dia bisa memiliki. Tetapi di tanah haram, orang yang mengambilnya dia harus mengumumkan selamanya, seterusnya. Tidak ada batasan 1 tahun. Subhanallah. Ini tidak boleh dia miliki. Sehingga orang yang menemukan dia tidak berhak untuk memilikinya. Berbeda di tanah yang lainnya, 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka dia berhak untuk memilikinya. Keluarkan barang temuan 20%. Zakatnya bahwa ringkas barang temuan. Seorang yang menemukan maka dia 20%. Jadi ini itu di luar tanah haram. Di tanah haram tidak ada. Nah, ini kelebihan. Ja'ala qasdahu mukaffar. Dan bagi orang yang sengaja pergi menuju Baitullahil Haram, bagi orang yang sengaja menuju untuk ibadah, maka akan menjadikan mukaffiran, kafarah bagi dosa-dosa yang telah lalu, menghapus dosa dan hatamil khataya, menggugurkan kesalahan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga ini beberapa dan banyak sekali keutamaan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW pada waktu menaklukkan kota Makkah, Rasulullah bersabda, "Innallaha harrama, sungguhnya negeri ini diharamkan oleh Allah." Maksudnya dijadikan tanah haram. Maksudnya tanah haram apa? Tidak boleh dicabut, diambil syaukuhu, durinya pun tidak boleh. Sampai-sampai apa? Carang ataukah tanaman-tanaman yang meskipun sudah kering, tidak boleh. Wala yunaffaru itu, tidak boleh dikejar buruan, binatang liarnya. Wala yutaqatu luqatatu, tidak boleh dipungut barang-barang temuannya yang ditemukan. Illa man arafa, kecuali yang mengumumkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man ata hadzal bait." Barang siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Ka'bah, mendatangi Baitullah, Ka'bah, falam yarfas atau falam yarfus, dan dia tidak yarfus, tidak berkata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, yarfus. Walam yasuk, tidak melakukan perbuatan kefasikan, maksiat, perbuatan dosa.
Maka roja'a, dia kalau pulang kembali ke tempatnya, dia kembali kayaumi waladathu ummu, seperti hari pada saat dilahirkan ibunya. Pada hari seperti dilahirkan oleh ibunya. Jadi tidak membawa dosa. Subhanallah. Dan Rasulullah atau Allah SWT tidaklah ridha untuk mengganjar bagi orang yang menuju Baitullah dengan mengharapkan ridha Allah kecuali adalah surga. Dalam sunan di antaranya dan juga Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Iringilah antara haji dan umrah. Maksudnya kalau orang itu pengen melaksanakan haji, maka diiringi dengan umrah, sebelumnya atau setelahnya. Jadi keutamaannya mengiringkan apa? Haji dengan umrah. Mengiringi haji dengan umrah. Iringkanlah haji dengan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Antara haji dan umrah. Fa innahuma, karena sungguhnya keduanya, haji dan umrah yang diiringkan ini, yanfi'il faqra wa dhunuba, akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana al-kir, yaitu apa? Dipanaskan di tempat pandai besi. Jadi saat ini dipanaskan, ini akan bisa menghilangkan khabathal hadid, kotoran yang ada pada besi. Besi itu kalau berkarat, dia apa? Dibakar, nanti karatannya ini akan luntur. Yang tersisa tinggal besinya yang murni. Wadhahab wal fiddah, demikian juga emas dan perak. Emas itu sebenarnya hingga saat ini yang ada itu adalah tambang yang bentuk ini sudah campuran. Kalau untuk memurnikan emas harus dipanaskan. Semakin panas dan semakin dia dipanaskan, dia semakin murni. Untuk memisahkan dengan peraknya, makanya emas dan perak ini sebenarnya beriringan tambangnya. Ada tambang emas, berarti ada tambang perak. Maka di situ. Nah, kotoran-kotoran yang ada itu akan dihilangkan. Demikianlah haji dan umrah akan menghilangkan dosa, Walaisiril hajjatil mabrurah, tidak ada ganjarannya sawabun bagi haji yang mabrur dunal jannah, kecuali yang surga, selain surga. Subhanallah. Ini bagi haji yang mabrur, haji yang betul-betul ikhlas, dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Itulah haji yang namanya haji mabrur. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Masya Allah, ini keutamaan. Tidak ada keutamaan, tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur, haji yang ikhlas. Dan ini yang paling banyak seorang itu riya. Amalan yang paling cenderung untuk seorang itu melaksanakannya dengan riya itu adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. Sering orang itu pamer. Tujuannya sejak awal sudah apa? Sudah niatnya ini sudah kalau pulang dapat titel haji. Hajinya ini apa? Kalau pulang ini sudah pakaiannya, kemudian penampilannya. Maksud saya haji kok, sudah haji, sudah berbeda. Kalau masih sholat saja tidak peduli sebelumnya. Tapi kalau sudah naik haji, pulang itu tidak pantas saya sudah haji. Bukan karena Allah SWT, tapi karena apa? Manusia tidak pantas dipandang orang sudah haji. Kok berbuat demikian? Jadi dia meninggalkan maksiat bisa jadi karena apa? Karena alasannya karena tidak pernah dilihat orang sudah haji dan sebagainya. Bukan karena Allah. Ini bahayanya riya. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, al-umratu ila umrah. Umrah yang satu ke umrah yang lain. Kafaratun lima bainahuma. Bisa menjadikan kafarah dosa-dosa di antara keduanya. Orang bisa jadi tidak bisa berangkat haji, terus umrah saja bisa jadi bakalan mati kalau apa tidak segera. Maka umrah ini bisa menjadi apa? Menjadi kafarah di antara umrah. Makanya orang kalau seandainya dia mampu, maka hendaknya dia apa? Melaksanakan apa? Umrah tiap tahun, umrah ke umrah yang berikutnya, melaksanakan umrah. Bagi orang yang mampu, maka disunahkan untuk melaksanakan umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Seandainya lam yakunil baladul amin, seandainya bukan karena negeri yang aman itu sebaik adalah negeri terbaik, wa ahabbaha ilaih, dan negeri yang paling dicintai, wakhtarahu minal bilad, pilihan Allah dari seluruh negeri, kama ja'ala awsatiha manasik ibadah. Tentu Allah tidak menjadikan medannya sekitar Baitullah itu sebagai manasik, tempat untuk manasik ibadahnya. Karena itu Allah jadikan Arafah, Mina, Muzdalifah, ini semuanya adalah wilayah yang sebenarnya sudah keluar dari tanah haram, akan tetapi masih berhubungan dengan tanah haram Makkah. Maka Allah jadikan manasik untuk hajinya, manasik untuk ibadah kepada Allah SWT. Farada alaihim qasda, Allah fardukan untuk sengaja menuju ke tempat tidak ada tempat lain difardukan kecuali Makkah. Tidak ada tempat yang difardukan untuk dituju kecuali Makkah. Madinah tanah haram, akan tetapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan untuk didatangi. Baitul Maqdis bukan tanah haram, akan tetapi dibolehkan dan disyariatkan untuk pergi ke sana, untuk ibadah di sana. Dan ini 3 tempat yang dikhususkan, yang boleh seseorang itu safar untuk ibadah ketika masjid. Tetapi yang wajib cuma 1, yaitu apa? Makkah untuk haji. Tidak ada 2 tempat yang lain, Masjidun Nabawi dan Masjidul Aqsa, tidak wajib. Disyariatkan sunnah, sunnah saja bagi yang mampu. Akan tapi bagi yang mampu wajib untuk datang ke Makkah. Ini farad alaihim qasdah wa ja'ala dzalika min akadi furudil Islam, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun Islam. Fardu yang paling wajib itu 5 rukun Islam. Ini kewajiban yang paling mendasar, 5 kewajiban yang dikatakan fardu. Fardu itu disebutkan oleh para ulama ada perbedaan dengan wajib. Tidak semua wajib itu fardu. Kalau fardu jelas wajib. Ini istilah para ulama, sebagian ulama menyebutkan perbedaan. Furu, fardu. Maka ini diantara perbedaan dengan ibadah yang lain. Wa aqsamu bihi fi kitabil aziz. Allah bersumpah dengan kota Makkah di 2 tempat di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa hadzal baladil amin, dikasrah dalnya, wa hadzal baladil amin. Apa bedanya? Berbeda. Kalau dikasrah ini bersumpah, Allah bersumpah dengannya, demi negeri yang aman ini. Yaitu apa? Makkah. Wa hadzal baladil amin. Dan Allah berfirman di dalam surat yang lainnya, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan hadzal balad, dengan negeri ini. Wa anta hilul bihadzal balad. Dan kau tinggal di negeri ini.
Laisa ala fil ardi buq'ah, tidak ada di muka bumi ini satu tempat yang wajib bagi orang yang mampu untuk berusaha sa'i ilaiha, berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju ke sana dan tawaf di Baitullah, di rumah yang ada di sana. Rumah yang ada di sana ghairaha, selain Mekah, dan rumah yang ada di sana itu Baitullah Ka'bah. Tidak ada di muka bumi ini tempat yang disyariatkan untuk dicium, untuk dicium, untuk disentuh, dan digugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa di dalamnya selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Yang ada di mana? Di Ka'bah. Yang ada di Ka'bah. Dan disebutkan dari Nabi SAW hadis yang sahih bahwa salat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 salat di tempat yang lain, kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Di dalam Sunan Nasa'i dan Musnad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Zubair dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Salatun di masjid hada, salat di masjidku ini." Salat di masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi. Afdal min alfi salatin, itu lebih afdal, lebih baik daripada salat 1000 kali fi maswa, di tempat yang lain, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram afdal min salatin fi masjid hada. Salat di Masjidil Haram lebih baik daripada salat di masjidku ini. Ini arti salah 100 kali. Berarti dibandingkan dengan salat di tempat yang lain, berarti 100 kali 100.000 kali. Jadi urutan masjid yang paling afdal Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa yang ketiga. Masjidil Aqsa tidak disebutkan keutamaannya sekian kali lipat daripada di tempat yang lainnya. Hanya saja para nabi mereka sholat di Masjidil Aqsa. Para nabi mereka sholat di Masjidil Aqsa. Ini keutamaannya. Tapi tidak disebutkan keutamaan secara khusus Masjidil Aqsa. Dan ini jelas bahwa Masjidil Haram adalah tempat yang paling afdal di muka bumi ini secara mutlak. Karena masjid di seluruh dunia ini adalah tempat yang paling afdal dari seluruh tempat, yang lain. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Sebaik-baik rumah adalah masjid. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Seburuk tempat adalah pasar. Bahkan lebih buruk daripada WC. Bahkan disebutkan apa? Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Makanya berbahaya. Di pasar ini diperintahkan untuk apa? Seseorang berdoa masuk ke dalamnya. Karena cenderung berbuat maksiat di pasar itu lebih banyak daripada di masjid. Lebih banyak daripada maksiat di WC. Apa maksiat di WC? Sehingga di pasar itu lebih banyak apa? Maksiatnya. Nakar timbangan yang dusta besar. Tapi banyak terjadi di pasar. Dosa besar, di antara dosa yang paling besar dusta. Tapi itu banyak dilakukan di pasar. Makanya ini yang berbeda. Masjid yang paling afdal adalah Masjidil Haram. Sehingga tempat yang paling afdal di muka bumi adalah Masjidil Haram. Nah, berbeda dengan Syiah. Berbeda dengan apa? Syiah menjadikan Karbala itu adalah apa? Adalah tempat yang paling afdal di muka bumi ini. Bahkan Makkah itu dalam hadis mereka, hadisnya apa? Hadisnya kaum Syiah. Hadis yang paling ampuh bagi mereka ini. Keutamaan Karbala, bahwa Allah berfirman kepada Ka'bah, Ka'bah untuk mengagungkan Karbala. Firman kepada Ka'bah untuk apa? Tunduk kepada Karbala dan menjadikan sebagai lebih baik, tempat yang lebih baik dan terbaik di muka bumi karena terbunuhnya Husain di Karbala.
namanya saja Karbala. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Karb itu adalah malapetaka, bala, bencana. Jadi dua ini, malapetaka dan apa? Bencana. Bagaimana bisa menjadi tempat yang paling apa? Paling afdal. Terbunuhnya Husain. Maka ini perbedaan. Sehingga jelas. Karena itu syaddu nilai fardhu. Sengaja safar untuk bagi yang mampu pergi ke sana suatu kewajiban. Syaddu rihal itu menambatkan kendaraan, maksudnya untuk pergi safar. Bahkan tidak boleh kecuali apa? Safar itu ibadah kecuali ketika masjid. Yang paling wajib adalah itu. Bahkan wajib. Dan selainnya ada yang mustahab dan ada yang tidak boleh, dan mayoritas tidak boleh kecuali tiga masjid ini. Yang lainnya hanya mustahab. Jadi selain Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa mustahab. Dalam Musnad dan Tirmidzi dan Nasa'i dari Abdullah bin Adi bin Al-Hamra, dia mendengar Rasulullah SAW ketika waqifun ala rahlati, berdiri di atas kendaraannya di tempat yang namanya Hazrawah dari Mekah. Hazrawah di Mekah. nama suatu tempat. Yaitu sebuah bukit yang kecil, gundukan. Jadi naik di atas bukit kecil ini, kemudian melihat Mekah. Dari Mekah. Beliau bersabda, wallahi, demi Allah, melihat Mekah dari apa? Dari bukit kecil ini tadi Rasulullah naik, kemudian melihat Mekah. Kelihatan Mekah. Demi Allah, inna, sesungguhnya engkau, ya Rasulullah ketika hijrah, kemudian sampai di tempat ini tadi, Hazrawah ini tadi, beliau melihat Mekah. Meninggalkan apa? Mekah. Keluar dari Mekah sampai di Hazrawah, kemudian terlihat Mekah ini jauh. Tempat yang dicintai Rasulullah SAW, tempat kelahiran beliau. Tapi Allah memerintahkan untuk hijrah meninggalkan Mekah, tempat paling baik di muka bumi. Sungguhnya kata Rasulullah, innaki la khairu ardillah. Engkau adalah tempat terbaik, tanah terbaik pilihan Allah SWT. Tanah Allah yang paling baik, Ardullah. Ardullah ahabbu ardullah ilallah. Dan tanah yang paling dicintai, tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah. Tanah terbaik dan tanah yang paling dicintai. Walaula anni ukhrijtu minki, seandainya bukan karena aku dikeluarkan darimu, dikeluarkan oleh, diusir oleh kaumnya. Mengapa mereka mengeluarkan ini? Sebenarnya Rasulullah yang diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ma kharastu, tentu aku tidak akan keluar dari Mekah. Seandainya bukan karena apa? Desakan kaumnya dan perintah Allah, tentu tidak akan keluar dari Mekah. Tapi ini perintah Allah SWT. Maka inilah yang disebutkan Imam Tirmidzi mengatakan, bahkan di antara kekhususannya adalah Allah jadikan kiblat bagi penduduk bumi semuanya. Kiblat. Mereka beribadah menghadap. Tidak ada di muka bumi ini sebuah kiblat selain Mekah, selain Baitullah Ka'bah. Sebelumnya Baitul Maqdis, tapi kemudian Baitul Maqdis ini menjadi kiblatnya kaum Yahudi. Nah, ini kita. Akhirnya Rasulullah SAW sebenarnya merasakan sesuatu kesempitan ketika sama-sama menghadap. Orang-orang Yahudi mengatakan, loh, Muhammad meniru kita. Meniru apa? Meniru kita. Mereka kaum Yahudi menjadikan kuil Sulaiman ini sebagai apa? Sebagai tempat pusat ibadah mereka. Yang mereka yakini itu ada di Masjidil Aqsa. Mereka semuanya pergi menuju ke sana. Maka Rasulullah SAW merasakan kesempitan. Kenapa kita menghadap ke Baitul Maqdis? Akhirnya Allah SWT memindahkan kiblat itu ke Masjidil
Masjidil Haram. Disitulah lapang dada Rasulullah SAW. Rasakan kesenangan, sangat berbahagia dengan dipindahkan ke Ka'bah sampai akhir zaman. Hingga hari kiamat itu menjadi kita satu-satunya. Adzan dulu atau? Adzan dulu. Silakan adzan dulu. Imam Tirmizi mengatakan bahwa di antara kekhususannya juga Allah jadikan sebagai kiblat semua manusia, kiblat untuk semua manusia, sehingga tidak ada di muka bumi ini sebuah kiblat selain Ka'bah. Selain Ka'bah, di antara kekhususannya haram diharamkan untuk menghadap atau membelakanginya ketika buang hajat. Dan ini yang tidak ada kecuali apa? Ka'bah.
Tidak boleh dibelakangi, tidak boleh dia seorang menghadap ketika buang hajat di tempat manapun, sejauh apapun. Subhanallah. Di Indonesia apa hubungannya? Subhanallah. Karena kemuliaan Baitullah. Tidak boleh kita menghadap ataukah membelakanginya. Memang hadis. Dan ini hadis yang sahih. Meskipun terjadi perbedaan di dalam masalah ini di antara para ulama, apakah larangan itu di tempat terbuka ataukah di tempat yang tertutup juga? Ada yang mengatakan hanya di tempat terbuka tidak boleh menghadap kiblat. Kalau di tempat tertutup boleh menghadap kiblat. Boleh menghadap kiblat. Dengan beberapa dalil yang masing-masing punya dalilnya. Dalil yang paling kuat untuk kebolehan di dalam bangunan tertutup itu adalah hadis Ibnu Umar yang menyebutkan ketika Ibnu Umar naik ke rumahnya Hafsah istri Rasulullah SAW. Di situ ada WC. WC-nya adalah menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi kiblat. Maka di sini disebutkan kalau satu rumah, maka yang membuang hajat seandainya itu adalah kekhususan Rasulullah SAW, maka apakah istrinya itu juga tidak buang hajat di situ? Ini yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat bolehnya menghadap atau membelakangi kiblat. Bolehnya membelakangi kiblat. Nah, ini yang dijadikan dasar. Kalau seandainya kekhususan, tentu hanya khusus Rasulullah. Tapi itu di rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah. Demikian juga disebutkan Maimunah bin Abbas radhiyallahu anhu yang juga terletak di dalam bangunan WC tertutup. Itu menghadap kiblat. Meskipun dirajikan oleh Ibnu Qayyim, kata beliau dalam masalah ini tidak ada bedanya antara terbuka atau dalam bangunan. Dan beliau menyatakan ada sekian belas dalil. Ada sekian belas dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada bedanya antara terbuka atau tertutup. Tapi tidak bisa dibahas dalam tempat ini. Karena tidak ada yang membedakan itu ma'yuqawimu halbata yang bisa menandingi hadis-hadis yang melarang secara mutlak. Sampai ada perselisihan tentang kadar namanya tempat terbuka atau bangunan tertutup. Ini masih ada perbedaan, tetapi tidak bisa dibahas di tempat ini kata beliau. Di tempatnya adalah masalah fikih. Intinya, kalau kita bisa membangun bangunan WC itu tidak menghadap ke kiblat, maka itulah yang paling afdal. Selamat dari perselisihan para ulama. Makanya kalau kita bangun WC, maka kita menghindari arah kiblat. Menghindari arah kiblat atau membelakanginya sama saja. Maka diarahkan ke tempat yang lainnya. Kemudian di antara kekhususan juga Masjidil Haram adalah masjid pertama yang diletakkan atau dibangun, dibuat untuk manusia, untuk ibadah maksudnya, untuk ibadah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid pertama yang dibuat untuk manusia di muka bumi ini. Dibuat pertama kali, masjid pertama yang dibuat pertama kali di muka bumi ini. Maka Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ka'bah yang membangun Nabi Ibrahim, maksudnya yang mendirikan fondasinya. Adapun fondasinya sudah jelas. Jelas lebih dahulu lagi, lebih amal lagi secara mutlak. Sehingga pertama kali yang dibangun, yang ini diperselisihkan para ulama tentang siapa yang membangun fondasinya. Ada yang menyebutkan adalah malaikat. Ada sebagian riwayat menyebutkan itu adalah yang membangun pertama kali bumi ini adalah
fondasi Baitullah itu malaikat. Nabi Ibrahim hanya apa? Meninggikan saja. Hanya meninggikan saja. Dan ini yang masyhur, pendapat yang masyhur ini adalah apa? Tentang fondasinya ini sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Dan ini yang rajih, hanya saja yang ditransmisikan siapa yang pertama kali apa? Bikin fondasi ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya itu sudah ada sejak bumi diciptakan, sudah ada fondasinya. Sudah ada fondasinya. Allah Ta'ala yang jelas tidak terkait dengan hukum. Tidak terkait dengan apa? Hukum syar'i itu saat sekarang. Tapi kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun, meninggikan, dan itu sudah ada fondasinya. Tentang masalah fondasinya siapa itu nanti urusan apa? Nabi Ibrahim yang pertama kali meninggikan fondasi. Kemudian saya tanya, kemudian mana masjid kedua? Kata Rasulullah, Masjidil Aqsa. Bukan Masjid Nabawi, tapi Masjidil apa? Masjidil Aqsa. Karena Masjid Nabawi baru Rasulullah yang membangunnya. Kutukan bainahuma, saya tanya. Kata Abu Dhar, saya bertanya, berapa jarak waktu maksudnya? Berapa selisih antara pembangunan keduanya? Kata Rasulullah, 40 tahun. 40 tahun. Pembangunan Mekah, pembangunan apa? Ka'bah. Membangun Ka'bah ini dengan Masjidil Aqsa. Dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan juga di dalam Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Hadis ini. Nah, hadis ini sangat jelas. Hanya saja ada sebagian ulama yang menghasilkan. Kata Syekh Imam Tirmidzi rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim di sini, bahwa hadis ini menjadi sebuah permasalahan atau terjadi kerancuan bagi sebagian orang yang memahami yang tidak mengetahui maksud dari hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka mengatakan tidak memahami maksud dari hadis ini, perbedaan pendapat ini. Lalu Sulaiman bin Dawud waladhi bana Masjid Al-Aqsa. Maka ada yang mengatakan Nabi Dawud, Sulaiman bin Dawud itu yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Sementara jarak antara Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim itu lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman bin Dawud. Maka bagaimana kok jaraknya hanya 40 tahun? Maka ini adalah kesalahan dalam memahaminya. Yang sebenarnya membangun Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Dawud itu bukan yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa, tetapi Sulaiman itu hanya memperbaiki, sebagaimana di zaman Rasulullah bangsa Arab, bangsa Quraisy, mereka membongkar Ka'bah kemudian dibangun kembali. Itu di zaman Rasulullah. Paham sini kira-kira perbedaannya. Nabi Sulaiman seperti itu, memperbaiki saja bangunan yang sudah ada. Masjidil Aqsa itu sudah ada di masa Sulaiman. Nabi Sulaiman memperbaiki Masjidil Aqsa. Karena itu ini juga kesalahannya kaum Yahudi. Kalau ada orang Muslim yang ikut-ikutan salah paham, berarti ini adalah kesalahan apa? Kesalahannya itu Nabi Sulaiman hanya mau memperbaiki. Jadi itu jaraknya 1000 tahun dengan pembangunannya. Dan ini termasuk kejahilan. Karena Sulaiman hanya sekedar masjid, bukan yang pertama kali membangun atau bikin fondasinya. Sementara yang membuat fondasi adalah Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jaraknya Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim ini, putranya Ishak, itu pembangunannya selisihnya 40 tahun. Nabi Ibrahim membangun bersama Ismail, bersama Nabi Ismail. Setelah itu lahir Ishak, dan Nabi Ishak kemudian punya anak Yakub, Yakub yang membangun. Jaraknya 40 tahun. Baik, insya Allah ini yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini, sehingga
kita bisa semakin mengetahui tentang keutamaan Makkah, keutamaan Ka'bah, Baitullah, dan sejarahnya. Bagaimana sejarah Makkah? Saat ini kita bahas secara rinci, ini sangat panjang benar. Ada kitab tersendiri yang membahas tentang sejarah Makkah. Kan tapi di sini yang kita pikirkan adalah bagaimana Allah memilih tempat manusia ibadah yang dipilih oleh Allah untuk umat ini dan untuk manusia. Sehingga haji adalah pilihan Allah SWT. Ibadah yang dipilih oleh Allah. Salat 5 waktu dipilih oleh Allah SWT. Kenapa 5 waktu ini dipilih dari seluruh salat yang sebelum disyariatkan kepada Bani Israil dan kepada umat sebelumnya? 50 kali salat oleh Allah memilih. Oleh Allah dipilih 5 di antara 50 waktu. Maka dipilih 5 saja. Ini pilihan Allah SWT. Dan di antara 5 waktu ini dipilih oleh Allah SWT yang paling afdal. Kemudian sholat-sholat sunnah yang mengiringi yang paling afdal. Subhanallah. Ini pilihan Allah SWT. Baik, insyaallah kita masih membahas tentang pilihan-pilihan Allah ini tadi. Dalam waktu yang akan datang kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.